Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'ijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahu kulli rasmin wa adah. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. Shadaqallahul Adzim. Bapak Ibu sekalian, gerakan hati kita menjadi qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur kepada Allah, bukan sebatas ucapan alhamdulillah. Batin rohani manusia itu karena dari langit akan berinteraksi dengan dimensi, dengan makhluk yang bersifat metafisik. Bukan melihat, tergantung levelnya, minimal merasakan, zaukon, merasakan hadirnya para malaikat berkumpul berkerumun di majlis zikir. Nabi bersabda, tidaklah duduk-duduk satu kaum kecuali mereka berzikir kepada Allah, illa haffat alaihimul malaikat, kecuali malaikat mengerumuni mereka. Kalau kita tidak merasakan, maka rohani kita tidak berinteraksi dengan makhluk yang rohani, padahal kita punya rohani. Semestinya rohani kita berinteraksi dengan apa? Makhluk yang rohani lagi. Karena tidak diasah, tidak melakukan perjalanan spiritual atau suluk menuju kepada Allah, maka rohani kita tidak berinteraksi. Yang berinteraksi hanya panca indera semata. Maka muncullah Bapak Ibu sekalian yang disebut dengan penyakit materialistik, penyakit kebendaan manusia yang jadi ukuran hanya benda, hanya materi. Padahal manusia punya elemen yang hebat, namanya ruhani. Ini yang sudah punya anak mau nikah, kalau datang calon menantu kira-kira milih yang kaya hati atau kaya harta? Ayo. Kalau milih calon menantu yang kaya harta atau kaya hati? Kaya hati, tapi kayak setengah hati. Nah, kalau hatinya diasah, suluk, nanti kita pelajari apa proses suluk itu. Kalau tidak melakukan proses suluk rohani kita, maka hati kita tidak akan berinteraksi. Yang berinteraksi itu hanya mata yang ini, telinga yang zohir, mulut yang zohir, dan panca indera, al-hawas. Sehingga ukurannya adalah benda, materi, uang, pekerjaan. Itulah yang disabdakan oleh Nabi, hancurnya umat ini akhir ketika manusia, ketika kaum muslimin terjangkit penyakit hubbud dunia, gila dengan dunia. Rohaninya mati, tidak berinteraksi dengan kebaikan dan kebenaran dan petunjuk dari Allah.
Cahaya Allah tidak bisa ditangkap dengan rohaninya. Yang ditangkap hanya oleh panca indera yang zahir, sesuatu yang zahir, sesuatu yang benda. Hilang ruh jihadnya, hilang semangat juang dalam agamanya, karena ukurannya hanya benda. Pantas umat ini akan seperti makanan, hidangan makanan yang diperebutkan oleh orang-orang lapar. Itu gambaran Nabi SAW setelah ditinggalkan oleh beliau. Ekonomi dikuasai oleh mereka, politik global dikuasai oleh mereka, budaya, peradaban dikuasai oleh mereka. Kenapa? Karena hatinya tidak berinteraksi dengan Quran, ruhani tidak berinteraksi dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai-nilai kebaikan dan kebenaran tidak ditangkap oleh ruhaninya, karena asik anggota tubuhnya yang zahir berinteraksi dengan yang zahir lagi. Inilah yang membuat faktor umat Islam menjadi bulan-bulanan orang-orang kafir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, supaya mendapatkan ilmu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang paripurna, maka rohani kita melakukan proses suluk dalam ilmu tasawuf. Apa yang disebut dengan proses suluk? Yang pertama adalah hifdul qalbi, menjaga hati dari kotoran-kotoran hati. Najis itu ada dua, ada najis menurut ilmu fikih, ada najis menurut ilmu tasawuf. Seperti dalam Al-Quran ada yang disebut dengan bahasa yang zahir, ada bahasa yang batin. Ada pawahis ma zuharu minha, ada yang zahir, ada yang batin. Ada yang kelihatan, ada yang bersifat batin. Biasanya yang mudah kelihatan yang zahir atau yang batin? Ya, kalau ada kotoran dalam tubuh kita, di dalam pakaian kita akan kelihatan. Kita kira-kira enak nggak pakai pakaian yang kotor? Santri kalau seminggu nggak mandi, kira-kira gimana? Jangankan diri kita, orang nggak mau ada yang deket. Kenapa? Baunya nyengat. Tapi awas, ada kotoran, ada najis yang batin. Di mana? Di kolbu. Awal Al-Baqarah menyebutkan fi qulubihim marad, awas, ada penyakit hati. Itulah najis yang maknawi, itulah najis yang ada dalam batin. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam Kitabul Arba'in minimal ada 10 penyakit hati yang beliau gali. Dari penyakit hasad, Bapak Ibu sekalian, hasad, iri, sampai benci, sampai menghilangkan nikmat Allah dari tangan orang lain. Orang lain beli parabola, dia beli paramek. Lihat orang maju, dia yang pusing. Bahkan bagaimana cara strategi menghilangkan nikmat itu, namanya hasad. Jangan dianggap sepele, itu penyakit yang berbahaya. Dalam kitab Al-Ajaibul Qalbi, Imam Al-Ghazali menjelaskan kenapa iblis jadi laknatullah, karena ada penyakit hasad. Lihat Nabi Adam diberi ilmu oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah ajarkan kepada Nabi Adam, lalu disuruh mempresentasikan di hadapan para malaikat dan jin di situ. Lalu diperintahkan sujud penghormatan. Sujud semua para malaikat kecuali satu iblis. Kenapa? Hasad. Dari hasad menimbulkan permusuhan, takabur. Maka kalau kita lihat proses dakwah Nabi dibagi dalam 2 periode, Mekah dan Madinah, termasuk ayat Makkiyah dan Madaniyah. 13 tahun Nabi dakwah di Mekah. Apa yang dilakukan? Membebaskan hati, membebaskan jiwa, membebaskan ruhani masyarakat Quraisy, masyarakat Mekah,
bukan hanya dari syirik. Syirik itu satu penyakit dari 10 penyakit batin yang lainnya. Bukan hanya membebaskan sifat syirik yang berbahaya, tetapi 10 penyakit hati yang lainnya, termasuk di dalamnya syirik. Lama 13 tahun belum turun perintah sholat 5 waktu, belum turun perintah sholat Jumat, belum turun perintah puasa Ramadan, belum turun perintah haji, belum ada peperangan, mengizinkan perang, bahkan belum turun ayat-ayat yang berkaitan dengan ahkam, dengan hukum atas tindakan-tindakan kriminal. Maka 13 tahun di Mekah adalah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa dari seluruh penyakit hati, termasuk syirik di dalamnya. Lama pembersihan, Bapak Ibu sekalian. Sebab hukum tidak akan diterima, tidak akan direspon, perintah Allah tidak akan direspon kalau jiwanya masih kotor dengan penyakit-penyakit hati yang disebut dengan 10 penyakit hati, termasuk syirik di dalamnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, yuk rohani kita biar suluk, biar melangkah. Jangan hanya kaki saja yang melangkah ya, tubuh kita sudah kemana aja ini melangkah. Ada yang pernah ke Hongkong nggak Pak? Belum? Ke Jogja, keliling Jawa Barat, jasad kita, kaki kita melangkah. Jangan lupa rohani kita harus melangkah. Sebagaimana Nabi Ibrahim menyatakan, ini zahibun ila rabbi sayahdin. Aku berangkat melangkah menuju Tuhanku. Rohaninya melangkah mendekat kepada Allah. Itulah yang disebut dengan suluk, perjalanan spiritual. Rohani kita tidak akan melangkah mendekat kepada Allah tanpa melalui proses yang disebut yang pertama hifdzul qalbi, menjaga hati dari seluruh penyakit-penyakit hati. Maka dibuatkan oleh para ulama, salah satunya namanya kitab Adabus Sulukil Murid, Adab Suluk Murid, yang ditulis oleh seorang ulama dari Tarim, dari Yaman. Pertama, hifdzul qalbi, menjaga hati dari seluruh penyakit-penyakit hati. Tes kes hati kita ada hasadnya kan? Kalau hasad itu biasanya yang satu liptik di pasar, tukang beras dengan tukang beras, yang satu ramai, yang satu sepi. Jangan-jangan punya pabrik tuyul kan? Ustadz dengan ustadz, kiai dengan kiai, pejabat dengan pejabat, menantu dengan menantu. Jangan saling mendahului. Tes ya, periksa penyakit-penyakit hati. Lebih busuk daripada najis yang zahir. Kalau kita lihat tindakan kriminal, tindakan kejahatan, bahkan peperangan besar, kita saksikan itu semua adalah dari penyakit-penyakit hati. Ada yang disebut dengan huburi asah, penyakit itu gila dengan kekuasaan, gila dengan kekuasaan. Bukan tidak boleh berkuasa, tapi kalau gila kekuasaan dijadikan tujuan. Semestinya dalam Islam kekuasaan itu jadi alat, politik jadikan alat. Jangan sampai agama dijadikan alat politik. Semestinya politik untuk kepentingan agama, jangan dibalik. Tapi kalau dibalik, agama dipolitisasi. Nah ini yang celaka. Huburi asah, bagian dari penyakit hati. Najis maknawi adalah gila dengan kekuasaan, karena kekuasaan dijadikan tujuan. Dalam Islam, kekuasaan jadikan alat mengabdi kita kepada Allah. Umat Islam harus berkuasa nggak? Harus.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak nyari kekuasaan, tapi pada gilirannya kekuasaan itu diberikan kepada beliau. Bahkan dalam tarikh ada yang disebut dengan Amul Wufud, tahun di mana datang delegasi-delegasi, ada 100 orang, 200 orang masuk Islam. Bahkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Bizantium satu persatu menyerahkan kekuasaan tanahnya, wilayahnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka belum masuk Islam. Kenapa? Melihat keadilan di dalam diri Nabi, melihat Islam itu adil, sehingga wilayahnya lebih baik ada dalam wilayah ibu kota Madinah daripada Romawi Timur, walaupun mereka belum masuk Islam. Kenapa? Yang dilihat keadilannya, kebaikannya, kemaslahatannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah hifdul qalbi, menjaga hati kita. Jangan sampai ada penyakit-penyakit hati. Kalau santri sudah hafal ini nadom dari Kitabul Arba'in, ya, coba sama-sama ini. Mana penyakit hati yang 10 itu? Ini kalau di pesantren itu biar mudah ngapalinnya harus pakai nadom, jadi cepat ya menghafal. Nah, salah satunya adalah nadom tentang penyakit hati yang harus kita bersihkan dari setiap diri kita. Ayo. Pakai Sunda ya. Susunan Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'in. Hati kita bisa taat, bisa maksiat. Kalau istilah Ibnu Taimiyah ada amalul qalbi, yang bekerja bukan hanya panca indera saja, hati beramal. Bisa beramal maksiat, bisa beramal taat. Beramal taat tadi disebutkan juhud, sobar, tawakal, ridho, ikhlas, mahabbah, cinta kepada Allah. Itu namanya hati kita taat kepada Allah, disebut taat batin, kata Imam Al-Ghazali. Sebaliknya, hati kita bermaksiat, namanya maksiat batin. Ada ujub, takabur, riya, hubbu dunya, syirik. Nah, itu disebut dengan maksiatul batin atau penyakit-penyakit hati. Jadi rohani kita akan lumpuh, tidak akan bergerak menuju kepada Allah kalau hati kita berpenyakit. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW mengkhawatirkan kalau di tengah-tengah umatnya ada yang disebut dengan ulama su. Ulama cendekiawan, berilmu tapi jahat. Kapan? Bisa kapan saja, setiap zaman ada.
Ada satu contoh ya, dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu. Kitab ini menjelaskan fi ma'rifati qawaidi sufiyah. Beliau ini berguru kepada pertama Imam Jalaluddin Asyuti rahimahullah, imam dari madhab Syafi'i. Yang kedua, dalam rihlah ilmiahnya beliau berguru kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari. Dan beliau suluk dalam tarekat di bawah bimbingan Syekh Mursyid yang bernama Syekh Ali Al-Khawas rahimahullah. Ketika membuat mukadimah kitab ini, beliau berlindung kepada Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, berlindung kepada Allah. Berlindung dari apa? Berlindung dari ulama-ulama yang penuh dengan hasad. Beliau menyatakan berlindung kepada Allah min syarri kulli aduwin aw hasidin yadussu fiha ma laysa min kalami liyanfiran nas min mutala'atiha. Ketika mengarang kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah ini, dalam mukadimahnya beliau berlindung kepada Allah supaya risalah ini, supaya kitab ini berlindung dari orang-orang yang hasad, bukan dari orang awam. Nabi menyebutkannya ulama yang jahat, yang penuh dengan hasad hatinya itu. Bagaimana ulama hasad itu? Yadusu fiha ma laysa min kalam. Dasa yadusu artinya menyisipkan ke dalam kitab yang bukan pengarang. Sisipannya itu untuk merusak, untuk menghancurkan, seolah-olah sisipan itu bukan sisipan. Ada dua kitab yang beliau karang yang disisipkan. Pertama, kama waqa'a li zalika fi kitabil Uhud al-Muhammadiyah wa fi muqaddamati kitab Kastil Gummah an Jami'il Ummah. Dua kitab ini sebelum kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, beliau mengarang dua kitab sebelumnya. Yang pertama adalah kitab Al-Uhudul Muhammadiyah, perjanjian-perjanjian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kitab Kasful Gummah an Jami'il Ummah, menghilangkan gelapnya hati dari seluruh umat. Dua kitab ini madsusah, diselipkan ke dalam dua kitab ini ungkapan-ungkapan yang merusak kitab, sehingga beliau dicaci maki. Kenapa? Karena akidahnya rusak, kemudian bertolak belakang dengan syariat Islam. Ini Bapak Ibu sekalian, maka kalau belajar ilmu, bidayahnya harus benar. Mulai belajar niatnya harus lurus. Sebab kalau tidak suluk, penyakit hati, hasad salah satunya. Bukan orang awam, disebutkan oleh beliau ulama-ulama yang tidak membersihkan hatinya, yang tidak mau proses suluk, sehingga dengan hasadnya itu berani menyisipkan ungkapan-ungkapan yang merusak kebersihan kita, sehingga dituding Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini sebagai ulama yang akidahnya sesat, ajarannya yang bertolak belakang dengan syariat Islam. Maka dari pengalaman dua ini, Bapak Ibu sekalian, ilmu belum jadi jaminan, pengetahuan yang banyak belum jadi jaminan, bisa qiraatul kutub, baca kitab kuning, belum jaminan. Maka genapkan ilmu itu dengan suluk, dimana tadi proses hifdzul qalbi, menjaga hati, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, termasuk salah satunya penyakit apa? Hasad. Yang kedua, proses suluk adalah hifdzul jawarih, menjaga seluruh panca indera kita ini, Bapak Ibu sekalian, dari mata, mulut, telinga, tangan dan kaki, sebab semua adalah bermuara ke dalam hati. Kalau yang dilihat oleh mata kita yang haram,
Yang rusak bukan mata indra. Matanya bisa saja masih apa? Masih melihat, masih jelas. Tapi yang rusak dari salah pandang itu adalah hati. Telinga, mulut, tangan, dan kaki yang berlumur, yang rusak bukan panca inderanya, tapi hati. Maka suluk yang kedua adabnya adalah hibdul jawarih, menjaga seluruh panca indera anil muharramat, dari apa yang diharamkan oleh Allah. Ini namanya suluk. Maka kalau panca indera kita gegabah, tidak afik, tidak warok, yang rusak adalah batin, tatanan batin kita. Artinya rohani kita, hati kita tidak akan melakukan proses suluk, perjalanan batin mendekat dan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diganggu hatinya, ikhlasnya itu susah. Ngajar karena jam apa namanya? Jam tayang atau jam apa? Kalau di sekolah apa namanya? Jam apa namanya? Ada hitungannya di situ? Ada rupiahnya nggak? Ada. Nah, karena itu ceramah ukurannya amplop. Tahun kemarin amplopnya tebal, semangat. Tapi diundang, amplopnya kemarin pengalaman tipis, dibatalkan. Kenapa? Karena tidak akan tumbuh ikhlas dari hati yang kotor. Yang mudah sering dicontohkan ini, Bapak Ibu sekalian. Ini apa ini? Ini apa? Apa? Cangkir apa muk? Muk ini kan gede. Kalau muk ini bersih, kira-kira tadi panitia memasukkan ke sini yang bersih atau yang kotor? Coba bismillah. Terasa nggak? Terasa nggak? Ya, nonton mah nggak kerasa. Masuk ke muk yang bersih, air yang bersih. Tapi kalau kita beli tempat sampah, walaupun belinya mahal, kira-kira yang masuk ke dalamnya apa? Sampah yang kotor, yang bau, yang jijik, yang sudah tidak berguna, masuk ke situ. Itu gambaran dari hati kita. Ikhlas, tawakal, ridho, syukur, sobar, mahabbah, cinta kepada Allah tidak akan mungkin tumbuh di hati yang kotor. Maka prosesnya itu tahliyah, baru tahliyah. Tahliyah mengosongkan dulu hati kita dari ankadaratil insaniyah, dari kotoran manusia, dari penyakit-penyakit hati. Baru tahliyah, dibuang titiknya jadi hak. Tahliyah, dandani. Kalau ibu-ibu bangun tidur langsung pakai bedak, di sini ada iler, di sini ada ileh, langsung tancap pakai bedak 5 cm atau bersihkan dulu? Yang benar tahliyah dulu, takholi dulu, bersihkan kotoran dulu di muka, baru tahliyah atau tahalli, dandani. Begitu juga dalam ilmu tasawuf, tahliyah dulu, takholi dulu, bersihkan terus penyakit hati, baru tahliyah atau tahalli, dandani dengan sifat terpuji. Penyakit ujub, takabur, riya, syirik dibuang, bersihkan, lalu dandani dengan zuhud, tawakal, ridho, sobat, mahabbah, cinta kepada Allah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan proses 13 tahun proses makiyah. Jiwa yang seperti itu datang perintah Allah walaupun pahit, diizinkan perang, berani. Kenapa? Jiwanya suluk, bersih dan didandani. Ketika datang perintah Allah, maka perintah Allah dijalankan. Datang larangan Allah, walaupun disukai, maka akan ditinggalkan.
datang ayat-ayat ahkam tentang zina, tentang khamar, maka akan disiplin. Kenapa? Karena jiwanya, karena rohaninya melakukan proses pembersihan dan mendandani. Dibersihkan, tahliyah dan tahliyah, didandani dengan sifat-sifat terpuji. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Baru keberapa ini? Pertama tadi adab suluk itu hifdul qalbi, menjaga hati. Yang kedua hifdul jawarih, menjaga panca indera kita. Apalagi zaman medsos sekarang, betul nggak? Zaman medsos, lagi baca yang baik-baik, datang yang buruk-buruk. Channel televisi yang banyak. Kalau dibebaskan panca indera kita tanpa dijaga, maka yang akan rusak adalah hati kita. Akhirnya rusak tatanan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan yang lain-lainnya. Maka proses suluk inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Jadi dalam kitab Fawaidul Makiyah menjelaskan tentang pendapat-pendapat madhab Syafi'i, maka sholat-sholat atau yang sunnah yang tidak selalu diberjamaahkan oleh Nabi kemudian diberjamaahkan, tujuannya adalah irsyad, membimbing, ta'lim, mengajarkan, ditashili ta'ah wal ibadah, dengan berjamaah supaya mudah taat, maka kana nuron ala nurin, cahaya di atas cahaya. Cahaya sunnahnya, cahaya akan mengajak kepada orang lain, mau mobilisasi umat. Kalau sendiri santai tasbih, males. Tapi ada imamnya berjamaah. Dalam kitab Fawaidul Makiyah menjadi pemicu, ya, terdorong, termotivasi. Ya, maka kalau lihat hadis para sahabat, ada sahabat, ya Rasulullah, aku sholat tadi malam 8 rakaat dan witir 3 rakaat. Keluargaku diajak berjamaah. Nabi senyum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masih kecil. Aku ingin tahu bagaimana sholat tahajudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi harinya, minta izin kepada Nabi. Dalam kitab Bulughul Maram, kemudian disyarahi dalam kitab Ibanatul Ahkam, dijelaskan bahwa hukum berjamaah itu adalah menjadi asal dari proses syariat. Coba Bapak Ibu sekalian, sampai kepada kita nggak kalau Nabi wiridannya nggak dijaharkan, sampai kepada kita nggak? Nggak sampai kepada kita, dijaharkan, terdengar, sehingga di situ pelaksanaan tatbiqus syariah, penerapan syariat itu apa, ada usul itu fi'lul ma'murat, menjadikan perintah Allah dua, wajib dan sunnah dalam usul fikih. Yang kedua
Yang ke berapa? Ada pesuruh. Yang kelima. Yang keempat. Tarkul manhiyat. Sampai usul kepada Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ketika ini dijalankan dengan baik, adab suluk dijalankan secara proses belajar dan mengajar, pun dijalankan proses suluk. Harus pakai gerobak, tapi pulang santri satu pun nggak ada. Salah satunya adalah karena tidak melakukan proses suluk, sehingga ilmu laduni, ilmu yang diberikan oleh Allah tidak datang ke dalam hati. Allah tidak mengirimkan ilmu yang memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu dibawalah uang 40 dinar itu, berangkatlah bersama kabilah yang lain, ambil bekalnya, kemudian menghampiri kepada Abdul Qadir